Halo, kembali lagi bersama aku Giovanni Putra, Research Analis di Ternak Uang. Di modul kali ini kita akan bersama-sama belajar mencari tahu tipe financial identity kita masing-masing supaya kita bisa mencapai financial goals dengan lebih akurat. Karena setiap orang itu memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda, diikuti karakter profil diri yang juga berbeda-beda. Mungkin tujuan kita bisa sama, tapi strategi tiap orang dalam mencapainya bisa bertolak belakang sesuai dengan karakter profil diri tadi. Tapi, kenapa menyesuaikan diri dengan karakter profil itu penting? Bukannya yang penting hanya tujuannya yang penting tercapai. Nah, sederhananya, karena yang paling mengenal diri kita adalah diri kita sendiri. Supaya setiap keputusan yang kita ambil memang sejalan antara hati dan pikiran. Supaya kita tidak perlu meniru style keputusan orang lain dan merasa tertekan menjalaninya. Karena pada akhirnya, hidup tetap perlu dinikmati, seiring kita mengejar tujuan-tujuan yang lebih besar. Contoh paling sederhana, ada orang yang rela konsumsi hanya pakai 30% penghasilannya demi beli rumah, berhemat demi beli rumah. Tapi ada juga yang tidak bisa menyesuaikan keperluannya dengan gaya hidupnya dengan kondisi seperti itu. Meskipun punya tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin membeli rumah. Ada juga orang yang memang setiap bulan menyisihkan budget tertentu untuk beli alat teknologi terbaru demi menunjang karir. Tapi belum tentu hal tersebut cocok dengan kamu atau orang lainnya. Untuk mengetahui profil diri kita sendiri, mari kita bahas nih, ada 6 tipe financial identity yang dapat menentukan kira-kira selama ini kita tuh yang mana sih gitu. Jadi aku akan coba jabarkan 6 tipe identitas tersebut, nanti kamu pilih ya yang menurut kamu paling cocok dengan diri kamu. Yang pertama, the investor. Tipe ini selalu menyisihkan sebagian pendapatan untuk diinvestasikan. Oleh karena itu, perkembangan aset menjadi fokus penting bagi orang dengan tipe the investor. Setiap barang yang dibeli didasarkan pada pertimbangan added value yang bisa diperoleh. Selalu tekankan pola pikir. I don't pay retail for anything that's going to decline in value. I don't buy things to impress others, and I don't feel pressured by the expectation or opinions of other people. Kamu gitu nggak? Yang kedua, the bargain hunter. Tipe ini selalu berusaha menemukan barang dengan kualitas yang bisa diterima, tapi dengan harga yang paling murah. Tipsnya adalah membatasi keinginan kita sehingga kita bisa fokus untuk menemukan penawaran terbaik. Jadi kita pintar-pintar menahan diri sampai menemukan harga yang terbaik. Kamu gini nggak? Nah, yang ketiga adalah the minimalist. Tipe ini selalu living a simple life and do what enjoyable. Karena kebutuhan the minimalist ini minim, mereka memiliki pola pikir atau pedoman less is more. The minimalist juga punya gaya hidup yang teratur, hampir sama setiap harinya. Nah, cocok nggak sama kamu nih? Hal yang selanjutnya adalah the planner. Tipe ini sifatnya selalu well planned everything in advance. Mereka selalu berjaga-jaga, selalu merencanakan dengan baik segala sesuatu termasuk finansialnya. Oleh karena itu tidak ada impuls atau tidak ada keinginan tiba-tiba yang di luar list yang mereka persiapkan atau tiba-tiba nggak tiba-tiba beli ini beli itu seperti itu. Mindsetnya sederhana. Fail to plan berarti sama dengan plan to fail. Dan yang selanjutnya adalah the giver. Pemenuhan kebutuhan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi diarahkan berbagi atau charity. Orang-orang the giver karakternya seperti ini nih, jadi dia suka berbagi. Sehingga fokusnya pada kepentingan orang lain atau sesama. Menurut orang-orang dengan tipe the giver, mereka berpikir daripada membeli sesuatu untuk diri sendiri, lebih baik dibagikan untuk orang lain. Lalu yang terakhir adalah the hybrid. Tipe the hybrid bisa menyesuaikan kebutuhannya dengan berbagai tipe. Dia bisa menjadi the minimalis, atau dia bisa juga menjadi planner, ataupun bisa menjadi tipe-tipe lainnya. Contohnya, setelah gajian orang biasanya menyisihkan 30% untuk investasi, 20% untuk membeli pakaian yang harganya terjangkau, dan 10% untuk membeli buku yang sudah ada di list. Nah, itu kan merupakan gabungan dari semua identity. Di samping itu, tipe ini juga bisa menyisihkan 15% untuk charity tanpa peduli tipe financial identity dia. Jadi nah, kita sebagai orang itu biasanya menjadi tipe the hybrid ini. Kita dapat menjadi semuanya. Dan dari 6 tipe financial identity ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa financial identity bukan sesuatu hal yang absolut, tapi lebih fleksibel, dan kita harus bisa enjoy dengan tiap keputusan yang kita buat secara finansial. Yang terpenting adalah tentukan mana yang bisa memperkaya diri kita dan mana yang justru menghalangi kita. Nah, sekarang bulan Ramadan kan, jadi asiknya kita ngomongin sesuatu yang bertemakan Ramadan. Selain menunaikan ibadah, banyak juga yang dinantikan, seperti hari kemenangan saat lebaran, dan yang tidak kalah dinantikan juga adalah THR atau tunjangan hari raya. Meskipun bersifat proporsional dan ditentukan sesuai masa kerjanya, hampir sebagian besar orang menantikan bonus tahun sekali ini. Kamu juga pasti kan? Secara sadar atau tidak sadar, kita sebagai orang yang mendapatkan THR biasanya memunculkan pos-pos yang sebelumnya tidak ada, atau pos-pos yang muncul khusus saat bulan Ramadan, atau bisa disingkat dengan SMART, S-M-A-R-T. S atau sedekah atau zakat dan infak adalah hal yang wajib. Aturan terbaru zakat menurut Basnas, besaran zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok atau beras adalah 2,5 kg beras atau 2,5% kali penghasilan bruto kalian. Namun, hal ini tuh walaupun aturannya seperti itu harus dikembalikan lagi sesuai dengan kondisi keuangan kalian dan juga keikhlasan kalian. Yang kedua adalah M atau mudik, adalah tradisi mengunjungi kampung halaman. Biasanya hal ini memakan biaya yang cukup besar atau menggunakan THR kalian cukup besar. Tapi karena tahun ini tidak ada mudik, hal ini bisa dialihkan ke pos-pos lain, bisa juga misalnya ke investasi. Lalu A atau angpau atau sebagian dari THR yang diberikan kepada orang lain, terutama keluarga dan rekan yang belum menikah dan belum berpenghasilan. Tak jarang keberadaan kita adalah sebagai penerima atau pemberi THR pada saat yang sama. Misal kita adalah karyawan dengan posisi yang cukup tinggi dan memiliki satu pembantu rumah tangga yang harus kita berikan THR. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa nih teman-teman mengalokasikan jumlah THR yang kita dapat dan jumlah THR yang kita keluarkan. Lalu yang selanjutnya adalah, yang terakhir adalah Hari Raya Idul Adha. Umumnya jatuh 70 hari kemudian setelah Idul Fitri. Sebijaknya kita tuh sudah menyisihkan sebagian uang THR kita untuk nantinya dibelikan kurban di Hari Raya Idul Adha.
Nah, untuk lebih bisa membayangkan bagaimana cara mengatur THR di bulan Ramadan, di sini aku akan coba jabarkan study case THR untuk kita yang masih single dengan asumsi. Misalnya, gajinya 5 juta, masa kerja sudah 12 bulan atau 1 tahun. Mendapatkan THR sejumlah 5 juta rupiah. Jadi total penghasilannya adalah 10 juta. Nah, take home pay setelah dipotong berbagai biaya adalah 9,5 juta. Dan status kita adalah single. Nah, apabila kamu memiliki pendapatan atau kondisi finansial yang mirip-mirip seperti ini, tips dari kami Ternak Uang yang bisa kamu lakukan atau kamu gunakan alokasinya adalah seperti ini. Dari THP atau take home pay, kamu langsung bagikan ke beberapa pos-pos besar ini. Yang pertama adalah pay yourself first. Jadi kita gunakan uang tersebut untuk dana darurat, asuransi, investasi, dan tabungan. Nah, ini porsinya bisa sebesar 20% atau sekitar 1,9 juta. Jadi sisihkan dulu nih yang paling utama pertama kali untuk ini. Lalu yang selanjutnya adalah kewajiban atau untuk membayar utang dan kredit jika ada. Nah, dengan porsi maksimal 15% atau sekitar 1,4 jutaan. Kalau tidak ada kewajiban bisa masukkan ini ke pos-pos lain. Lalu pos yang selanjutnya adalah kita gunakan uang kita yang kita dapatkan dari take home pay tersebut untuk zakat dan infak sedekah atau keperluan Idul Adha. Nah, dengan porsi sekitar 10% atau 950.000. Nah, lalu yang selanjutnya baru kita gunakanlah untuk konsumsi, misalnya untuk hobi, untuk pulsa, transportasi, biaya langganan dan lain-lain. Dengan porsi paling besar adalah 40% atau sekitar 3,6 jutaan. Baru selanjutnya jika masih ada sisa nih ya, bagi teman-teman yang masih ada sisa, itu bisa kita gunakan untuk pos lain-lain dan pos wants. Pos lain-lain ini terdiri untuk uang-uang yang kita pengen bagikan untuk orang lain atau untuk bonus-bonus atau THR untuk orang lain dengan porsi maksimal ya paling tidak 5% dari pendapatan kalian. Dan yang terakhir barulah wants. Ini adalah untuk perawatan diri, hiburan, hobi dan lain-lain. Dan porsi maksimal adalah 10% atau sekitar 950.000. Nah, tadi untuk teman-teman yang mungkin masih single, lalu juga gajinya sekitar 9,5 atau 5 juta tambah THR 5 juta. Bagaimana untuk teman-teman yang sudah menikah atau misalnya paling nggak punya tanggungan satu orang lainnya dengan gaji yang sama 5 juta, masa kerja 12 bulan, lalu juga dapat THR 5 juta, total penghasilan 10 juta dan take home pay-nya juga ya sekitar 9,5 sampai 10 jutaan lah dengan status menikah atau K1 kalau pajaknya ya. Nah, tips dari aku atau tips dari Ternak Uang sebenarnya, teman-teman yang pertama tetap pos yang pertama adalah pay yourself first. Ini untuk dana darurat, asuransi, investasi, tabungan dengan porsi sebesar 2 juta. Gunakan pertama untuk itu atau sekitar ya 20%-nya. Lalu selanjutnya juga baru gunakan untuk kewajiban atau membayar utang, membayar kredit jika ada, ya kan? Porsinya 1 juta atau 10%-nya. Lalu yang selanjutnya tentu teman-teman tidak perlu lupakan adalah untuk kebutuhan konsumsi. Kalau enggak ya teman-teman enggak hidup dong. Misalnya untuk makan, untuk pulsa, transportasi, misalnya mudik dan untuk biaya langganan Netflix atau apapun itu yang teman-teman konsumsi. Biaya kebutuhan di sini juga karena teman-teman sudah menikah, termasuk ke biaya kebutuhan keluarga, misalnya makanan anak, makanan istri, perawatan istri, pendidikan dan lain-lain dengan porsi yang lebih besar sebesar 5 juta. Kalau tadi kalian masih single, bagian konsumsi ini kan 40%. Tapi karena kalian sudah menikah dan bahkan mempunyai anak, boleh gunakan sebesar 50% idealnya. Nah, lalu baru gunakan untuk kebutuhan lain-lain dan kebutuhan wants dengan porsi yang sama yaitu porsi 5% untuk kebutuhan lain-lain dan porsi wants sebesar 10%. Sepanjang modul ini kita sudah sama-sama belajar bahwa setiap dari kita memiliki tujuan hidup dan strategi yang berbeda-beda untuk mencapai tujuannya sesuai dengan karakter dan profil diri kita masing-masing. Dari berbagai tipe financial identity yang ada, kita bisa menentukan karakter yang paling cocok dalam meraih tujuan diri kita. Tapi financial identity tentu bukan sesuatu yang absolut ya teman-teman. Hanya saja kita bisa menjadi lebih fleksibel dalam menentukan keputusan-keputusan mana yang mau kita lakukan yang menguntungkan kita dan sejalan dengan tujuan finansial kita dan juga sejalan dengan hati dan pikiran kita. Sekaligus menghindari sesuatu yang mungkin jadi penghambat perjalanan finansial kita. Selain itu, kita juga sudah belajar bagaimana sebaiknya kita mengalokasikan dan menggunakan THR kita. Pos-pos apa yang penting dan pos-pos apa yang menurut kita kurang penting untuk di-spend atau untuk dikeluarkan biaya selama THR ini. Semoga apa yang sudah disampaikan membantu kalian dan membantu teman-teman menentukan financial goals dan strategi yang paling sesuai dengan karakter diri dan profil diri teman-teman sendiri. Sehingga setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang paling sesuai dan tidak membuat kita tertekan menjalaninya. Have a great Ramadan.